Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Beki Nabila Lausa dengan NIM 230 10 10 154 dari jurusan S1 Ilmu Komputer kelas C di Universitas Bumi Bara. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai blend shade. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dan agar teman-teman juga lebih paham mengenai materi yang akan saya sampaikan saat ini. Oke, apa itu Blanchard? Nah, Blanchard ini teman-teman adalah suatu metode untuk mencari solusi dari suatu masalah tanpa menggunakan informasi tambahan. Yang dimana di dalam metode ini algoritma tidak tahu mana jalur yang lebih baik atau lebih cepat untuk mencapai suatu tujuan. Misal kita ingin ke suatu tempat, kita tidak mendapatkan informasi yang mana jalan yang baik, mana jalan buruk, mana jalan rusak, maupun jalan yang tidak rusak. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut aja ya. Oke, teman-teman, di sini ada ciri-ciri Blanchard. Yang pertama ada tanpa petunjuk, dan yang kedua ada menjelajah semua kemungkinan. Yang di tanpa petunjuk ini, yang dimana kita tidak memiliki informasi tambahan seperti jarak atau biaya untuk membantu menentukan langkah selanjutnya atau kita tuh tidak tahu seberapa jauh, seperti apa jaraknya, atau berapa biaya yang kita keluarkan untuk sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Nah, kalau menjelajahi semua kemungkinan itu kita menjelajahi semua kemungkinan jalur atau route baik yang dekat maupun yang jauh dari tujuan. Jadi kita menjelajahi semuanya itu teman-teman. Kita tidak menjelajahi kayak cuma satu aja, tapi kita menjelajahi semua jalurnya. Semua jalurnya entah itu pendek, entah itu yang terjauh untuk sampai ke tujuan. Oke, teman-teman, di sini ada contoh algoritma Blanchard-nya. Yang pertama ada BFS, Bird First Search, dan DFS, Depth First Search. Di sini teman-teman bisa lihat kan perbedaannya itu bagaimana. Dan di sini juga ada uh, langkah ada langkah-langkahnya gitu beda-beda. Kalau BFS teman-teman bisa lihat seperti di gambar yang telah saya paparkan di nomor 1, dan di DFS juga teman-teman bisa lihat ada di nomor 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu BFS terlebih dahulu sebelum kita mengetahui gimana sih cara kerjanya dari BFS ini. Jadi BFS ini adalah algoritma pencarian digunakan untuk menjelajahi atau mencari node dalam struktur data seperti pohon atau grafik, ya teman-teman. Yang dimana BFS ini bekerja dengan cara menjelajahi semua node pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Jadi kita tidak bisa uh, pindah ke tingkat berikutnya sebelum kita benar-benar menjelajahi tingkat pada node yang kita telusuri awalnya. Misal nih teman-teman, kita harus menyelesaikan level 1 terlebih dahulu baru kita bisa ke level 2. Jadi kita tidak bisa kayak tidak bisa di level 1 kita hanya setengah jalur, kita harus jelajahi semuanya terlebih dahulu baru kita bisa ke level kedua. Oke, saya akan memberikan contohnya ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya memaparkan contohnya secara kerja BFS dan penyelesaiannya bagaimana. Di sini teman-teman bisa lihat cara menyelesaikannya itu gimana atau cara kerjanya. Yang pertama mulai dari node awal, terus antrian, terus menjelajahi node dan mengulangi proses hingga kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, teman-teman bisa baca terlebih dahulu, baru kita bisa lanjut ke ilustrasinya. Nah, kalau teman-teman sudah membacanya, nah kita beralih ke ilustrasinya. Nah, di sini yang sebagai root pertama atau root atau node awal yang yaitu ada satu teman-teman, ada satu. Nah, di BFS ini kita harus
menjelajahi level pertama terlebih dahulu, baru kita bisa ke level berikutnya. Nah, di satu ini sebagai node pertama. Nah, jadi ini tuh sebagai startnya teman-teman, dan tujuan kita tuh di 8 sebagai finishnya. Nah, kita taruh satu di V. V yang artinya kita akan mengopennya. Nggak akan open, jadi di satu kita open. Ada apa sih di satu? Ada 2 dan 3, atau jalur 2 dan jalur 3. Nah, setelah itu kita close satu, pindah ke key yang artinya pindah ke yang telah kita kunjungi. Nah, di key ini kita menaruh isi dari satu, ada 2 dan 3 teman-teman ya. Ada 2 dan 3. Nah, satu berarti telah kita kunjungi ya teman-teman. Kita taruh aja semuanya di V ini satu gitu, kita telah mengunjunginya gitu ya kan teman-teman. Setelah itu kita langsung uh, ke node kedua. Kenapa nggak ketiga? Karena kita harus mendahulukan sebelah kiri dulu teman-teman, baru kita bisa ke sebelah kanan. Nah, kita buka di 2, kita taruh di V sebagai kolom untuk opennya. 2 kita open. Ada apa sih di 2? Ada 4 dan 5. Jadi di key ini kita taruh di selesai 3 ada 4 dan 5. Teman-teman bisa lihat kan di situ. Setelah itu 2 ini kita close teman-teman. Kita close, kita pindahin di tempat dikunjungi. Nah, setelah itu kita ke 3. Kenapa sih kita tidak ke 4? Seperti penjelasan dari BFS, kita harus menjelajahi terlebih dahulu, baru bisa kita ke langkah selanjutnya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa. Harus benar-benar kita menyelesaikan barisan itu dulu, baru kita bisa pindah ke tingkat berikutnya. Nah, di 3 kita taruh di V, yang dimana kita akan mengopennya, teman-teman. Nah, di 3 ini terdapat 6 dan 7, dan kita push dia atau kita simpan di dalam key ya teman-teman. Kita simpan isinya atau anaknya itu di dalam key ini. Nah, di situ teman-teman bisa lihat atau kita bisa bilang open 4, yang dimana terdiri dari 5, 6, 7, 5, 6, 7. Oke, benar. 5, 6, dan 7 teman-teman. 4, 5, 6, dan 7. Nah, setelah itu kita barulah pindah ke level berikutnya. 3 ini kita udah push ke tempat kolom yang telah dikunjungi teman-teman. Karena kita udah mengopennya, udah membukanya, isinya gitu ya. Nah, karena udah selesai di level 1, kita pindah ke tingkat atau level berikutnya. Nah, ada 4. 4 ini kita open. Terdapat anak atau jalur ke-8. Nah, 8 ini kan tujuan kita ya teman-teman. Nah, jadi di 4 ini kok kita nggak berhenti sampai di 4 saja gitu. Nah, karena kita udah menemukan jalur untuk menuju ke tujuan kita. Nah, kenapa sih kita nggak bisa berhenti di 4? Karena kita belum menjelajahi setiap jalur yang ada di level ini, teman-teman. Jadi kita harus menjelajahi semuanya, baru kita menemukan goals-nya. Nah, oke, 4 kita taruh di V yang menandakan kita akan mengopennya atau kita mengopennya ya teman-teman. Kita mengopennya dan ada 8, jadi anaknya tinggal ditaruh di key, yaitu ada 5, 6, 7, 8. Nah, 4 ini kita push ke kolom sampingnya yang telah dikunjungi. Setelah itu 5 memiliki jalur juga menuju ke 8. Jadi 8 kita tidak taruh lagi karena kita udah taruh di awal. Jadi 5 tinggal kita push saja ke kolom yang telah dikunjungi. Jadi sisa di sini, di key ini ada 6, 7, sama 8. Nah, kita ke 6 lagi teman-teman, ke node berikutnya. Ada 6. 6 juga memiliki jalur ke 8. Nah, kita push lagi ke tempat kolom yang telah dikunjungi. Berarti namanya udah close ya teman-teman. Maksudnya udah kita buka gitu ya. Udah kita kunjungi. Jadi sisa di sini ada 7 dan 8. Teman-teman bisa lihat di situ yang V-nya 6 kan. V-nya 6, open 6. Isinya itu ada 7 dan 8 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita open 7.
7 taruh di V, sisa ada 8. Dia juga memiliki yang isiannya itu ada jalur ke 8. Nah, setelah itu kita push 7-nya atau kita close, biasanya kita close ke kolom yang telah kita kunjungi. Nah, setelah itu ke 8. Nah, sampai di 8 aja itu udah berarti itu goals-nya ya teman-teman. Jadi goals-nya itu 8. Jadi yang telah kita kunjungi itu, node-node yang telah kita kunjungi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jadi intinya itu teman-teman, kita itu di BFS ini harus menyelesaikan level pertama dulu, baru bisa ke level berikutnya untuk mencari goals atau tujuan yang kita cari, teman-teman. Jadi kalau seandainya di level 2 itu di node pertama kita telah menemukan jalan untuk menuju uh, menuju tujuan yang kita capai, kita harus lanjut atau menyelesaikan setiap node yang ada atau jalur yang ada, teman-temannya. Mungkin itu aja penjelasan mengenai BFS ya teman-teman. Maaf jika ada salah kata atau teman-teman agak susah gitu ya memahami penjelasan saya mengenai BFS. Nah, kita akan lanjut ke contoh algoritma berikutnya. Oke, teman-teman. Di sini adalah contoh algoritma yang kedua, yaitu DFS, yang dimana DFS ini kepanjangannya itu adalah Depth First Search atau DFS, yang dimana algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajah atau mencari node dalam struktur data seperti pohon atau grafik, dan cara kerjanya itu dengan cara menjelajahi sejauh mungkin di sepanjang cabang sebelum kembali ke backstretch dan menjelajahi cabang yang lainnya. Jadi di dalam DFS ini sebelum kita balik ke back atau cabang berikutnya, kita harus menjelajahi terlebih dahulu cabang yang pertama. Baru kita bisa ke cabang kedua atau ke cabang ketiga. Beda dengan BFS yang dimana BFS itu kita harus menyelesaikan level 1 terlebih dahulu, baru kita bisa ke level kedua atau level berikutnya. Gitu teman-teman. Untuk lebih lanjut, saya akan memberikan contohnya di setelah penjelasan ini. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman, ini contoh dari DFS seperti pada penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara kerja dan penyelesaian dari BFS tersebut atau BFS ini. Pertama, ya seperti mulai dari node awal, setelah itu struktur data, yang dimana biasanya BFS itu menggunakan struktur data tumpukan atau stack untuk menyimpan node yang akan dieksplorasi. Setelah itu dijelajahi node-nya, terus diulangi prosesnya hingga sampai di tujuan yang ingin kita temukan. Oke. Kita lihat contoh ilustrasi DFS ya teman-teman. Di sini tujuan kita itu di J ya teman-teman, di node J. Jadi start kita ini atau awalan kita ini dari S ya teman-teman, dari S. Nah, oke, expand. Nah, jadi kita open S-nya ini teman-teman, kita open. Di S ini terdapat 3 jalur atau 3 cabang, yaitu A, B, dan C teman-teman. Ada A, B, dan C. Nah, kita akan menjelajahi terlebih dahulu sejauh mana cabang A, baru kita bisa ke cabang B ataupun C teman-teman ya. Nah, kita langsung saja S kita buka, terdapat dan kita telah menemukan A, B, C. Nah, kita cari atau kita akan open di node A. Nah, di node A ini kita menemukan D dan E. Jadi, anak D dan E-nya ini bisa taruh di node list, yang dimana itu juga ada dari B dan C juga. Jadi, tinggal teman-teman taruh D, E, B, C. Nah, jadi A ini udah kita open. Kita bisa close atau bisa kita hilangkan lah ya teman-teman. Kita close lah ya. Nah, lanjut ke cabang berikutnya, yaitu ada D. D ini tidak memiliki jalur atau anak ya. Jadi bisa langsung di close.
bisa langsung dikeluarkan. Nah, sisa ada E, B, dan C. Teman-teman bisa lihat di situ di note list ada E, B, dan C ketika D di open. Setelah itu kita lari ke E, teman-teman. Ke note E. Teman-teman bisa lihat kan di cabang A itu ada cabang E, yang mana E itu anak dari A. Nah, di E ini kita menemukan ada dua jalur, yaitu F dan G. F dan G atau anaknya tuh seperti kayak itu punya anak ada F dan G, teman-teman ya. Nah, jadi tinggal taruh di note listnya itu tinggal taruh F, G, B, C. Nah, setelah itu kita open, teman-teman, open F. Kenapa nggak kita open G? Karena F ini adalah cabang kiri dari F, teman-teman. Jadi kita tidak bisa ke G dulu. Kita harus selesaikan harus kita mulai dari cabang kiri. Nah, F dibuka, tidak ada jalur lain atau buntu ya, jalur buntu tidak memiliki anak. F di close, teman-teman. Sisa ada G, B, dan C. Nah, setelah itu kita ke anak selanjutnya itu G. G juga tidak memiliki jalur, tidak memiliki anak. Jadi G ini tinggal kita close-kan saja, sisa B dan C. Nah, karena cabang A sudah selesai dan kita tidak menemukan jalur dan kita udah menjelajahi sejauh mana cabang ini, kita langsung ke cabang berikutnya, yaitu ada cabang B. Nah, teman-teman bisa lihat B ini memiliki satu anak atau satu cabang, yaitu H. Nah, kenapa kita menjelajahinya di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri? Kan anaknya cuma satu ya, ada di sebelah kanan. Nah, jadi kita langsung saja B, di situ kita open, ada H, jadi tinggal ditaruh di situ ya teman-teman, ada H dan C. Teman-teman bisa lihat di kolom atau ya di kolom yang di samping cabang ini ya teman-teman, ada H dan C. Nah, H ini kita open lagi. Open ada apa aja sih? Ada berapa anak? Ada dua anak, ada I dan C. Nah, jadi kan ada dua anak, kita harus mendahulukan ke kiri dulu, yaitu I. I, kita buka H itu kita open ada I dan J. Jadi di sini kita taruh di note listnya tuh I, J, C. Atau I, J, dan C. Nah, setelah itu kita open I tidak ada jalur atau buntu tidak memiliki anak, jadi dia tinggal di close saja teman-teman. Nah, sisa J dan C. Sisa J dan C, J dibuka. Nah, dibuka. Kan J ini ada tujuan kita teman-teman, jadi J ini goals. Nah, jadi C-nya itu dibiarin aja gitu. Nah, karena kita udah sampai di tujuan, teman-teman. Jadi cabang berikutnya itu kita tidak perlu mencari atau menjelajahi sejauh mana gitu. Karena ini tuh kita tuh menjelajahi sejauh mana hingga kita bisa ke cabang berikutnya untuk mencapai tujuan, atau bahasanya kita mencari cabang lagi untuk bisa sampai ke tujuan. Jadi cabang satu, kalau emang tidak ditemukan jalur untuk ke tujuan, kita bisa ke jalur berikutnya. Dan jika jalur berikutnya kita udah sampai di tujuan, udah sampai situ aja, kita tidak perlu ke cabang berikutnya atau jalur berikutnya gitu. Jadi J-nya itu udah goals. Jadi yang udah kita jelajahi itu ada S, A, B, terus um, ada E yang udah kita buka, terus F, G, terus B, H, sama I. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman agak susah ya memahaminya. Intinya di BFS dan DFS ini, BFS itu caranya itu teman-teman kita menjelajahi levelnya. Ingat, BFS itu menjelajahi level pertama terlebih dulu, baru kita bisa ke level berikutnya. Sedangkan DFS, kita harus menjelajahi cabang satu dulu, sejauh mana sampai mentok teman-teman, sampai mentok sejauh mana intinya. Baru kita bisa ke cabang berikutnya, kayak gitu. Jadi kita nggak beda, kalau DFS nggak tidak pakai level, tapi pakai cabang per cabang-cabang gitu teman-teman. Kita harus menjelajahi cabang satu, baru bisa ke cabang berikutnya. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini saya memberikan contoh kasus nih, yang dimana ada DFS dan BFS. Yang dimana start kita nih di angka 1, kalau DFS, di BFS juga. Tapi beda tujuan, teman-teman. Kalau di DFS tujuan kita di 6. Kalau di BFS tujuan kita di 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau bagaimana sih penyelesaian dari contoh kasus
yang telah saya paparkan ini, yang pertama di DFS dulu ya teman-teman, kita open satu. Satu kita open, kita dapat anak atau jalan atau jalur lah, ada 2, 4, dan 8. Teman-teman bisa lihat di open itu kita membukanya, ada 2, 4, dan 8. Setelah itu kita close dia teman-teman, kita close satu ini bahwa kita telah mengunjunginya. Nah, setelah itu kita ke 2. Kedua, 2 kita open. Nah, ingat DFS itu kita harus menjelajahi cabang pertama dulu baru bisa ke cabang berikutnya. Kita jelajahi dulu cabang pertama, yaitu ada 2, teman-teman. 2. Nah, di 2 ini ada anak atau ada jalur yaitu 3. Jadi kita taruh saja di situ ada 3, 4, dan 8. Nah, jadi 2 ini tinggal di close. Tanda atau kita buanglah bahasanya telah kita kunjungi ya teman-teman, udah kita kunjungi, udah kita buka gitu. Nah, di 3 ini kita open, tidak ada jalan. Nggak usah di open lah, kita bisa bilang, kita lihat saja itu tidak ada jalurnya lagi. Jadi 3 ini udah buntu, jalan buntu lah teman-teman ya. 3 di close, nah tersisa 4 dan 8. Nah, karena cabang 1 sudah selesai, kita lanjut ke cabang berikutnya. Nah, cabang berikutnya itu ada 4. 4 memiliki anak, yaitu 5 dan 7. Ya kan? 5 dan 7. Tinggal ditaruh aja 5, 7, dan 8. 4 di close, taruh di kolom close atau telah kita kunjungi ya teman-teman. Setelah itu kita langsung ke note ke 5. Nah, di 5 ini ada 6, ada anaknya, itu 6 atau jalurnya, dan 6. Nah, tinggal ditaruh saja di situ di tempat kolom open ada 6, 7, dan 8. 5 di close, masuk ke kolom close atau telah kita kunjungi ya teman-teman ya. Nah, 6 kita buka lagi. Nah, 6 ini kan tujuan kita. Jadi 6 ini sebagai goals-nya. Kita tidak perlu mencari 7 dan 8. 7 dan jalur atau cabang 8. Kita tidak perlu menjelajahnya, cukup sampai di sini saja karena emang tujuan kita cuma sampai di sini gitu. Nah, teman-teman. Jadi di sini yang telah kita open itu ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau BFS, teman-teman bisa lihat di gambar satuannya. Di sini ada BFS pertama kita open dulu 1. Nah, 1 kita open. 1 ini ada apa aja? Ada anaknya enggak gitu. Ada, dan di sini tertera ada 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita 1 ini kita pindahkan bahwa kita udah close, kita push dia ke close ini teman-teman. Yang tandanya kita udah mengunjunginya. Nah, ada 2, 3, 4. Nah, kita open 2, teman-teman. Kita open. Ingat, kita harus menjelajahi dari sebelah kiri dulu baru ke sebelah kanan. Di dalam tree. Ada 2. 2 kita open. Ada 5. Nah, jadi tinggal teman-teman taruh aja di situ 3, 4, dan 5. 2 di push ke kolom close. Nah, kita lanjut ke 3. Kenapa sih kita nggak lanjut ke 5? Karena kita ingat, BFS itu kita harus menyelesaikan level pertama dulu, baru bisa ke level berikutnya. Nah, di 3, kita open nih, ada 6 dan 7. Nah, jadi taruh aja di situ 4, 5, 6, dan 7. Jadinya 3 kita push ke close. Teman-teman bisa lihat kan di situ 3 nya udah di push di close, di kolom close. Nah, setelah itu kita buka lagi 4 atau note 4. 4 ada anak, ada 8. Jadi kita taruh saja jadinya 5, 6, 7, dan 8. 4 di push ke close. Artinya telah kita kunjungi. Nah, setelah level 1 yang sudah selesai kita buka semua, atau kita udah jelajahi semua, kita bisa langsung ke level berikutnya atau tingkat berikutnya. Nah, ada 5. 5 punya anak tidak ada. Jadi dia langsung di close saja, teman-teman. Sisanya ada 6, 7, dan 8. Nah, terus kita ke 6. 6 ini ada anak, yaitu 9, teman-teman. 9 kan tujuan kita nih. Pasti teman-teman bertanya, kok pasti kita bertanya, kenapa kita nggak berhenti saja di 6? Kenapa kita harus menyelesaikan semuanya? Ya karena itu teman-teman, kita harus menjelajahi semuanya dulu. Baru kita bisa mengetahui goals-nya gitu. Jadi 6 kita open, ada terdapat 9, jadi di situ ditaruh 7, 8, dan 9. Nah, lanjut, berarti 6 ini sudah kita close ya teman-teman, atau udah kita push ke close. Terus di 7 ada anak, nggak ada, tinggal di close. 8 ada anak, tidak ada, tinggal di close ya teman-teman.
8 karena anak tinggal di close, sisa 9. 9 sama dengan goals-nya teman-teman. Jadi yang telah kita kunjungi itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, uh, jadi itu ya teman-teman, perbedaan dari BFS dan DFS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang dipahami atau agak belibet. Saya minta maaf. Mungkin hanya itu saja. Uh, saya Baginda Bila Rosa mengucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.